أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha serta mudah Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, jadwal penceramah dan imam tarawih di Muhajirin sudah kami pasang di sebelah kiri masjid di spanduk besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di Jalan Jayapura. Begitupun terkait program-program selama bulan Ramadan di Muhajirin, jamaah bisa lihat di Jalan Manokwari di spanduk besar. Adapun terkait khususnya untuk sanlat anak-anak, insyaallah nanti kami akan informasikan kembali, berhubung sudah beberapa yang sudah daftar meskipun belum dibuka ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam kali ini yang akan bertindak selaku penceramah ataupun tausiah dan juga imam tarawih pada malam kali ini, beliau adalah Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC atau yang biasa dikenal dengan Kang AB. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Syariah Ummul Qura Mekah. Dan keseharian beliau selain mengisi taklim-taklim di beberapa masjid, beliau juga sebagai pengurus di Yayasan Robbani Arca Manik. Kemudian kami mohon bantuannya agar sama-sama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk men-share channel YouTube kami. Begitupun ceramah yang nanti akan disampaikan akan kami tampilkan di YouTube channel Muhajirin. Bisa diakses di YouTube Muhajirin Antapani Kidul, dan mohon kerjasamanya untuk sama-sama mengharap pahala kebaikan dengan men-share dan men-subscribe channel kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Tema malam kali ini insyaallah akan mengangkat tema sejarah disyariatkannya saum pada bulan Ramadan. Sekali lagi, sejarah disyariatkannya saum pada bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah meridhai kita semua. Tentu rasa syukur kepada Allah atas nikmat kesempatan beribadah di bulan Ramadan tahun ini harus selalu kita panjatkan. Semoga Ramadan kali ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya, insyaallah. Kadang nikmat yang terus-menerus diberikan oleh Allah tidak lagi terasa jadi sebuah kenikmatan, saking terbiasanya kita dengan nikmat. Boleh jadi awal-awal kita diberikan nikmat rasanya begitu luar biasa,
Seiring dengan waktu, saat nikmat itu terus-menerus diberikan, dilimpahkan oleh Allah, rasa luar biasa terhadap nikmat menjadi luntur. Sehingga tantangan terbesar dari Ramadan yang kesekian kalinya dalam usia kita ini adalah mensyukuri kesempatan, mensyukuri usia yang disampaikan ke bulan Ramadan kembali. Tentunya ini Ramadan yang kesekian puluh kali atau belasan kali, puluhan kali dalam hidup kita. Kalau dibandingkan dengan Ramadan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumur hidupnya beliau hanya saum di bulan Ramadan hanya 9 kali saja. Kenapa disebut hanya? Karena perbandingannya dengan kita yang sudah puluhan kali, 30, 40, 50, 60 kali, dibandingkan dengan saumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang hanya 9 kali saja. Kenapa hanya 9 kali? Karena perintah saum di bulan Ramadan baru diturunkan oleh Allah persisnya di bulan Sya'ban, tepatnya di tahun kedua Hijriyah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, 2 tahun saat Rasulullah tinggal di kota Madinah, baru Allah mewajibkan saum di bulan Ramadan. Di usia berapa Rasulullah mulai saum? Kalau kita hitung dengan kalender Qamariyah tentunya, beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Artinya saat beliau hijrah ke Madinah, usia beliau 53 tahun. 2 tahun setelah beliau hijrah, beliau mendapatkan kewajiban saum di bulan Ramadan. Berarti saum pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di usia 55 tahun. Tentu ini bukan menjadi dalil bahwa saum yang nyunnah itu saum di usia 55 tahun. Saum yang nyunnah itu saum 9 kali seumur hidup. Karena walaupun fakta sejarahnya benar, tapi cara menyimpulkan hukumnya juga harus benar. Dan jarak antara wahyu pertama ke wahyu perintah puasa, kalau dihitung dari usia Rasulullah menerima wahyu pertama dan usia Rasulullah menerima wahyu puasa, jaraknya sekitar 15 tahun. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, baru 15 tahun setelah beliau mengenal ajaran Allah ini, baru setelah 15 tahun Allah mewajibkan saum di bulan Ramadan. Ini pun tidak boleh menjadi dalil bahwa mengerjakan saum itu setelah usia 15 tahun, setelah mengenal Islam 15 tahun, bukan menjadi dalil. Tapi menjadi hikmah dalam perjalanannya. Apa kira-kira hikmahnya Allah baru mewajibkan saum di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat setelah 15 tahun dari wahyu yang pertama. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah terbesar 15 tahun sebelum diwajibkan saum di bulan Ramadan adalah persiapan terbaik dan modal terbaik untuk menyambut kewajiban dan perintah saum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa modal terbaik dalam menjalankan perintah Allah? Tidak lain, modal terbaik adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 15 tahun sebelum diwajibkan saum, 15 tahun sebelum diperintahkan puasa di bulan Ramadan adalah waktu yang cukup untuk memupuk keimanan sehingga siap menerima kewajiban dari Allah menjalankan saum di bulan Ramadan. Itu sebabnya sebelum Allah mewajibkan saum, Allah mengawali perintah saumnya dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Membaca ayat ini dengan fakta sejarah seperti tadi, kita bisa menerjemahkannya seperti dengan kalimat, wahai orang-orang yang sudah digembleng keimanannya selama 15 tahun,
sekarang waktunya kalian siap untuk memikul kewajiban saum di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang sudah diuji keimanannya selama 15 tahun, sekarang waktunya kalian siap untuk menerima perintah saum di bulan Ramadan. Tidak ada modal terbaik untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala selain modal iman kepada Allah. Dan kenapa modal iman? Kenapa modal iman? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau saya sedikit mengkhayal. Kira-kira kalau ganjaran dari Allah saum di bulan Ramadan itu per satu harinya, siapa yang satu hari saum di bulan Ramadan diganjar oleh Allah, saldo di rekeningnya bertambah 500 juta. Seandainya balasan dari Allah itu berupa uang, saldo bertambah 500 juta per satu hari di bulan Ramadan, kira-kira siapa yang akan menjalankan saum di bulan Ramadan? Siapa saja yang akan saum di bulan Ramadan? Semua. Kenapa? Karena tahu imbalannya bertambah saldo di rekening 500 juta per satu hari. Dan tidak perlu pakai iman untuk nyuruh orang saum di bulan Ramadan kalau imbalannya 500 juta per satu hari. Mungkin panggilannya, wahai orang-orang yang pengen kaya raya, diwajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan, la'allakum bengharun, supaya kalian semua jadi benghar. Tidak perlu menggunakan iman untuk menyuruh orang berpuasa seandainya balasan dari puasa adalah yang bisa dilihat kasat mata oleh manusia. Atau mohon maaf, seandainya setiap satu hari saum di bulan Ramadan pasti langsung dikurangi oleh Allah berat badannya 10 kg. La'allakum, apa ujungnya? Langsingun, ya. Supaya kalian menjadi langsing. La'allakum takrusun, supaya kalian karurus semuanya. Bukan itu yang Allah janjikan, bukan itu yang Allah balaskan. Mohon maaf kalau saya minta, kalau saya request, kalau saya memohon dengan sangat. Setelah sholat tarawih ini, saya mohon Bapak dan Ibu untuk datang ke rumah saya semuanya, diwajibkan dengan sangat, diwajibkan datang ke rumah saya. Mohon maaf Bapak Ibu, mendengar kata diwajibkan yang identik, yang muncul di benak kita, terasa beban atau terasa jadi kebahagiaan? Saya yakin kalimat wajib itu identik dengan beban, diwajibkan, beban. Tapi kalau dilanjutkan, saya mohon setiap hadirin jamaah setelah sholat tarawih untuk datang ke rumah saya, wajib datang ke rumah saya. Nanti yang datang ke rumah saya akan kasih setiap orangnya 500 juta rupiah. Jadi beban atau tidak datang ke rumah sayanya Pak? Kalau percaya. Kalau percaya. Jadi seketika berubah yang tadinya beban menjadi kebahagiaan saat kita mengetahui apa imbalannya, apa ganjarannya. Tapi Allah tidak menjanjikan imbalan saldo bertambah, ini dan itu. Imbalan dari Allah, la'allakum tattaqun. Seberapa berharga takwa dibandingkan dengan 15 miliar? Kalau satu hari 500 juta, 30 hari 15 miliar. Kira-kira, tolong Bapak Ibu, tolong dijawab dengan jujur. Kita di rumah Allah, di bulan Ramadan, kalau berbohong takut dosa besar. Mana yang lebih membuat Bapak Ibu berbahagia? Jadi orang bertakwa atau dapat 15 miliar? Saya tidak memberikan pilihan dua-dua. La'allakum tattaqun yang membuat kita bahagia, atau la'allakum bengharun yang membuat kita jadi termotivasi untuk saum di bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa memotivasi seseorang untuk menjalankan kewajiban dari Allah saat ganjarannya itu sesuatu yang tidak kasat mata, la'allakum tattaqun, kecuali dengan modal ya ayyuhalladzina amanu. Berat menjalankan perintah Allah kalau modalnya bukan keimanan, Pak. Berat modalnya menjalankan perintah Allah kalau modalnya bukan keimanan, Bu. Sama seperti beratnya ibunya Nabi Musa saat menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Saat dihadapkan dengan pilihan antara bayinya disembelih oleh pasukan Fir'aun atau dihanyutkan ke sungai Nil dan janji dari Allah, Allah akan selamatkan. Kalau bukan dengan iman, mungkin ibunya Musa berat untuk menghanyutkan, sulit untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Tapi lihat, saat Musa saum dari ASI ibunya, hanya beberapa saat, karena kita tahu bayi tahan tanpa ASI hanya beberapa jam saja.
Musa saum dari ASI ibunya, dan ibunya menjalankan perintah Allah menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil dengan percaya kepada Allah, dengan iman kepada Allah. Apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi, Musa ketika masuk ke istana Fir'aun, naik derajatnya, saum, efek saum dari ASI orang tuanya. Sebelumnya di luar istana, di gendongan orang tuanya, Musa adalah target operasi, masuk dalam daftar pencarian orang dan buronan pasukan Fir'aun untuk disembelih lehernya. Tapi sesaat setelah masuk ke dalam istana, istrinya Fir'aun yang mengangkat derajat dan status Musa menjadi putra mahkota, jadi anak angkat raja. Anak angkat raja. Dan apa yang terjadi? Dicari ibu susu, tidak ada yang mau menyusui, tidak ada yang bisa menyusui Musa. Tangisan semakin kencang. Datang ibunya Musa kemudian menjadi menawarkan, ya, tentu tawaran yang berbuah imbalan luar biasa dari pihak istana. Sampai akhirnya Musa disusui oleh ibunya. Pihak istana senang karena tangisannya reda. Ibunya Musa mendapatkan imbalan. Musa kembali kepada orang tuanya. Dan sekarang ibunya Musa kalau menyusui Musa itu nggak khawatir, nggak takut. 4 jam yang lalu sebelum dihanyutkan, atau sebelum dihanyutkan, saya tidak tahu pasti berapa lama perpisahan antara Musa dengan ibunya. Sebelum dihanyutkan, ibunya Musa ketika menyusui penuh dengan kekhawatiran. Khawatir anaknya tertangkap pasukan Fir'aun, khawatir anaknya disembelih oleh pasukan Fir'aun. Tapi setelah dihanyutkan, sekarang ibunya Musa menyusui Musa dengan penuh ketenangan. Bahkan di hadapan Fir'aun, di hadapan istrinya Fir'aun, di hadapan pasukan Fir'aun yang bersenjata, sekarang menyusui anaknya dengan penuh ketenangan. Siapa yang menjalankan perintah Allah dengan keimanan, maka Allah akan rubah keadaan dalam kehidupannya. Kalau sebelumnya menyusui dan membesarkan anak itu harus dengan biaya sendiri, setelah menjalankan perintah Allah dengan iman, menghanyutkan anaknya ke sungai karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kehidupan ibunya Musa itu dibiayai dari pihak istana Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah ibunya Musa menjalankan perintah Allah saat menghanyutkan bayinya hanya beberapa jam saja, tidak sampai seperti kita menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan 30 hari selama 13 jam setengah, Allah sudah ubah kehidupannya begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah juga mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau 1 bulan saum di bulan Ramadan melahirkan takwa, maka 2 kali saum di bulan Ramadan mestinya meningkat ketakwaannya. 3 kali saum kita di bulan Ramadan, takwanya semakin hebat. Nabi saum di bulan Ramadan hanya 9 kali. Kita saum di bulan Ramadan lebih dari Nabi. Pertanyaannya, siapa yang lebih bertakwa? Rasa-rasanya kalau menggunakan hitungan matematis biasa standar, makin banyak saumnya, makin meningkat takwanya. Semakin sedikit saumnya, ya saumnya hanya 1 kali, saumnya hanya 9 kali. Rasa-rasanya kalau sekedar menghitung seperti tadi, semakin sering saum, semakin banyak saum di bulan Ramadan kita jalankan, la'allakum tattaqunnya kita dapatkan, semakin bertambah tahunnya semakin meningkat ketakwaannya. Tapi kenapa kita tidak berani mengatakan kita lebih banyak saum, kita lebih bertakwa dari para sahabat yang saumnya lebih sedikit dari kita? Yang salah tentu bukan janji la'allakum tattaqunnya. Yang harus dievaluasi terus-menerus adalah sejauh mana kita menjalankan saum di bulan Ramadan dengan iman, dengan modal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang saum, yang ini akan jadi penutup kultum kita insyaallah. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pegangan kita di bulan Ramadan. Cukup saya kira satu hadis ini untuk jadi pegangan kita beribadah di bulan Ramadan. Hadisnya masyhur, hadisnya populer, hadisnya bukan pertama kali kita dengar insyaallah. Nabi memulai dengan keutamaan Ramadan, pintu surga dibuka, masyhur. Pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Kemudian ditutup hadis tadi dengan kalimat yang luar biasa, faman hurimaha faqad hurim.
barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Kata para ulama, siapa yang di bulan Ramadan tidak bisa beribadah dengan baik, maka di luar Ramadan dia lebih sulit lagi beribadah dengan baik. Siapa yang di bulan Ramadan tidak bisa khatam Al-Quran, jangan harap di luar Ramadan bisa khatam Al-Quran. Siapa yang di bulan Ramadan masih berat untuk sholat berjamaah, di luar Ramadan akan jauh lebih sulit lagi untuk sholat berjamaah. Siapa yang di bulan Ramadan masih susah untuk datang ke majelis ilmu, jangan harap di luar Ramadan bisa datang ke majelis ilmu. Siapa yang di bulan Ramadan masih susah untuk sholat tarawih, sholat malam, jangan harap di luar Ramadan dia bisa menjalankan sholat malam. Siapa yang di bulan Ramadan masih susah untuk menjaga lisannya, jangan harap di luar Ramadan masih bisa menjaga lisannya. Siapa yang di bulan Ramadan masih sulit untuk mengendalikan pandangannya, jangan harap di luar Ramadan dia bisa mengendalikan pandangan. Kenapa? Saat pintu surga dibuka saja dia tidak mau ke surga, apalagi kalau sudah ditutup. Saat pintu neraka ditutup saja dia masih pengen ke neraka. Mereka mana tuh Ujang? Dan neraka lagi ditutup. Neraka sedang ditutup tapi masih pengen ke neraka, apalagi kalau nerakanya. Saat syaitan dibelenggu saja kelakuan masih seperti syaitan, apalagi kalau syaitannya sudah dilepaskan. Sehingga kata Nabi, faman hurimaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, siapa yang masih berat beribadah di bulan Ramadan, jangan harap dia dengan mudah beribadah di luar bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah 11 bulan ke belakang kita merasa kacau dengan ibadah kita, dengan perbuatan kita, kita mohon kepada Allah, ya Rabb, 11 bulan yang lalu memang ibadah saya tidak baik. Ya Rabb, di bulan Ramadan ini tolong berikan hidayah, berikan taufik supaya lisan saya lebih terjaga, mata lebih terjaga, telinga lebih terjaga, ibadah lebih terjaga. Setidaknya di 1 bulan ini ya Rabb, tolong bantu saya, tolong bantu kami semua. Dan orang yang paling celaka, orang yang selesai bulan Ramadan bukan mendapatkan keutamaan, justru malah bertambah dosanya. Tidak diampuni dosanya. Adakah orang yang seperti itu? Ada. Karena bukan saya yang mengatakan, Rasulullah, Jibril yang mendoakan, Rasulullah yang mengaminkan. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Rasulullah itu tangganya ada 3. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Saat naik ke tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga tertinggi, amin. Para sahabat bingung. Aminnya terdengar, doanya tidak. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda aminkan? Kata Nabi, Jibril tadi berdoa dan saya aminkan doanya. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Jibril? Yang pertama kata Jibril, celakalah orang yang masih punya orang tua tapi tidak menjadikannya jalan untuk masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, pastikan di bulan Ramadan ini salah satu amal soleh kita adalah berbakti kepada mereka sampai akhirnya keluar dari lisan mereka, saya ridho dengan anak saya, saya ridho dengan perilaku anak saya. Pastikan saat orang tua masih hidup, kalimat tersebut terucap untuk kita. Kita hidup di dunia mencari ridho Allah, dan mudah sekali untuk mengetahui Allah ridho atau tidak. Caranya tanya ke orang tua kita, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Cara kita untuk bertanya apakah Allah ridho, tanya orang tua kita. Yang kedua kata Jibril, celakalah orang yang mendengarkan namamu disebutkan dan dia tidak mau bersolawat. Nama Rasulullah, bukan nama kita yang sama seperti beliau. Ngobrol misalnya, Bapak siapa namanya? Saya Muhammad Arif Faruqi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Namanya mungkin sama, tapi bukan itu yang dimaksud oleh malaikat Jibril. Dan yang ketiga, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal saumnya jadi ampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia saum tapi dosanya tidak diampuni. Yang dia dapatkan lapar dan haus saja. Dia tarawih, man qoma ramadhana, siapa yang tarawih di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, dia tarawih tapi dosanya tidak diampuni. Karena mungkin ketika tarawih dosanya malah bertambah. Apa dosa bertambah ketika tarawih? Allahu Akbar, imam temani panjang-panjang teuing. Suuzon kepada imam, padahal hanya membaca awalnya saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, teu bijaksana imam teh. Wal Qur'anil Hakim, panjang ieu mah. Innaka laminal mursalin, DKM salah ngundang imam. Ala siratim mustaqim, moal deui salat di masjid. Tanzilal Azizir Rahim, terakhir kali akan di Muhajirin. Allahu Akbar, tah kieu atuh. Tarawih yang sejatinya bisa jadi ampunan dosa, tidak sedikit yang kemudian malah menjadi sebab dosa. Niatkan sebelum kita sholat tarawih nanti, kita berharap sebelum sholat tarawih niatkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, saya ingin sholat tarawih. Ya Rabb, jadikan sholat tarawih saya ini penghapus dosa-dosa. Nanti sahur sebelum azan subuh kita minta, ya Rabb, saya ingin saum hari ini dan jadikan saum saya hari ini penghapus dosa-dosa. Insya Allah saat saumnya akan menghindari dosa. Kalau sebelum sahurnya kita punya statement, kita punya keputusan, ya Rabb, saya ingin saum dan saumnya ingin jadi penghapus dosa, saat saum insya Allah akan menghindari dosa-dosa. Saat scrolling, saat buka media sosial, dia akan jaga mata. Ini bahaya, akan jadi sebab dosa. Dia akan tutup, dia akan cari yang bisa dilihat tapi yang aman, tidak muncul, tidak berbuah jadi dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita lebih baik di bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, meskipun ya kita tidak pernah tahu apakah usia kita sampai ke akhir bulan Ramadan. Setidaknya cita-cita kita untuk mengisi Ramadan kali ini lebih baik. Mudah-mudahan niat itu yang mengantarkan pahala seutuhnya insyaallah. Ini saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.